Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas besar 2 kimia teknik dengan dosen pengampu Bu Sumarni, MPD, disusun oleh Hasmullah Farhan, Sri Kusnanto, M. Arif Prasetyo, dan Raka Satvika. Tugas besar kami tentang konstruksi kayu yang mencangkup pengetahuan dasar kayu sebagai bahan bangunan, jenis-jenis dan ciri-ciri kayu sebagai bahan bangunan, ukuran dan dimensi kayu, sambungan dan hubungan kayu, dan penggunaan kayu dalam konstruksi bangunan. Pengetahuan dasar kayu sebagai bahan bangunan. Kayu adalah kayu yang diperoleh dengan jalan mengkonversikan kayu bulat menjadi kayu berbentuk balok, papan ataupun bentuk-bentuk lain yang sesuai dengan tujuan penggunaannya. Ini adalah contoh kayu. Pengetahuan dasar kayu sebagai bahan bangunan mempunyai kelebihan dan kekurangan sebagai berikut. Dapat dibuat dengan berbagai macam desain dan warna, memberi efek hangat, bahan penyengat yang baik pada perubahan suhu di luar rumah, dapat meredam suara, dan bahan alami yang dapat diperbarui. Untuk kekurangannya, kayu mudah diserang oleh serangga, mengandung air dan berpengaruh besar terhadap bentuk kayu. Terbatasnya diameter kayu menjadikan sulit untuk mendapatkan bahan baku yang lebar, dan juga kayu mudah terbakar. Syarat kayu sebagai bangunan: mampu menahan berbagai macam benda yang bekerja dengan aman dalam jangka waktu yang direncanakan, mempunyai ketahanan dan keawetan yang memadai melebihi umur pakainya, serta mempunyai ukuran penampang dan panjang yang sesuai dengan pemakaiannya dalam konstruksi. Sifat kayu secara kimiawi: kayu tersusun dari sel yang memiliki bermacam-macam tipe. Semua kayu bersifat anisotrofik. Kayu merupakan bahan yang bersifat higroskopis. Kayu diserang oleh hama dan penyakit dapat terbakar terutama dalam keadaan kering. Pengetahuan dasar kayu sebagai bahan bangunan. Sifat-sifat kayu secara fisik dan sifat-sifat kayu secara mekanik. Untuk secara fisik, keawetan, warna, tekstur, arah serat, kesan raba, bau, dan rasa, pola gambar. Dan untuk secara mekanik, kekuatan tarik kayu, tekan, geser, lentur, kekakuan, keuletan, kekerasan, dan kekuatan belah kayu. Kelas awet kayu: semakin besar kelasnya, semakin sedikit usianya. Untuk kelas awet kayu 1 25 tahun, kelas awet 2 15 sampai 25, untuk kelas awet 3 10 sampai 15, dan untuk kelas awet 4 5 sampai 10 tahun, dan untuk kelas awet 5 kurang dari 5 tahun. Kelas kuat kayu terbagi menjadi 5 sebagai berikut di tabel. Jenis kayu dan sebagai bahan bangunan. Untuk kayu jati termasuk dengan kelas awet 1, 2, dan kelas kuat 1, 2. Pohon penghasil bermutu tinggi, pohon besar berbatang lurus dapat tumbuh mencapai 30-40 meter. Biasanya terdapat di Pulau Jawa. Kayu merbau termasuk dalam kelas awet 1, 2, dan kelas kuat 1 dan 2. Kelebihan kayu merbau adalah karena harganya sangat mahal dan tipe kayu ini sangat kuat. Warnanya eksotik, baik untuk dijadikan lantai kayu berjenis parquet. Pohon merbau tumbuh subur di Indonesia, paling banyak terdapat di Kalimantan, Sumatera, Maluku, dan Papua.
Untuk kayu bangrai atau yellow ballow termasuk dalam kelas awet 1, 2, dan 3. Kelas kuat 1, 2. Sifat kerasnya juga disertai tingkat kegetaran yang tinggi sehingga mudah muncul retak rambut di permukaan. Selain itu, pada kayu bangrai sering dijumpai adanya pinhole. Kayu bangrai termasuk jenis kayu yang tahan terhadap cuaca sehingga kering menjadi pilihan bahan material untuk di luar bangunan atau eksterior, seperti list plank, outdoor flooring, atau decking, dan lain-lain. Pohon bangrai banyak ditemukan di hutan tropis di Pulau Kalimantan. Kayu kamper. Kayu kamper masuk dalam kelas awet 2, 3, dan kelas kuat 2, 1. Pohon kamper banyak ditemui di hutan hujan tropis di Kalimantan. Samarinda adalah daerah yang terkenal menghasilkan kamper dengan serat lebih halus dibandingkan daerah lain di Kalimantan. Kayu kelapa. Kayu kelapa adalah salah satu sumber kayu alternatif baru yang berasal dari perkebunan kelapa yang sudah tidak menghasilkan lagi, berumur 60 tahun ke atas, sehingga harus ditebang untuk diganti dengan bibit pohon yang baru. Semua bagian dari pohon kelapa adalah serat atau fiber, yaitu terbentuk pendek-pendek. Pohon kelapa tumbuh subur di sepanjang pantai Indonesia. Namun yang paling terkenal dengan warnanya yang coklat gelap adalah dari Sulawesi. Kayu meranti merah. Kayu meranti merah termasuk jenis kayu keras, warnanya merah muda tua hingga merah muda pucat, namun tidak sepucat meranti putih. Selain bertekstur tidak terlalu halus, kayu meranti juga tidak begitu tahan terhadap cuaca, sehingga tidak dianjurkan untuk dipakai di luar ruangan, termasuk dengan kategori kelas awet 3, 4, dan kelas kuat 2 dan 4. Pohon meranti banyak ditemui di hutan di Pulau Kalimantan. Kayu karet. Kayu karet berwarna putih kekuningan sedikit krem ketika baru saja dibelah atau dipotong. Ketika sudah mulai mengering, akan berubah sedikit kecoklatan. Kayu karet tergolong kayu lunak, keras, tapi lumayan berat dengan devitas antara 435 sampai 625 kg per meter persegi. Dalam level kekeringan, kayu 12%. Kayu karet termasuk kelas kuat 2 dan kelas awet 3, sehingga kayu karet dapat digunakan sebagai substitusi alternatif kayu dalam kayu alam untuk bahan konstruksi. Kayu gelam. Kayu gelam sering digunakan pada bagian perumahan, perahu, kayu bakar, pagar, atau tiang-tiang sementara. Kayu gelam dengan diameter kecil umumnya dikenal dengan pakaian sebagai steger atau konstruksi steger pada konstruksi beton. Sedangkan untuk berdiameter besar biasanya dipakai untuk seruncuk pada pekerjaan sungai dan jembatan. Kayu ini juga dapat dibuat karang atau arang aktif untuk bahan penyikat. Kayu ulin. Kayu ulin merupakan salah satu jenis kayu hutan tropis basah yang tumbuh secara alami di wilayah Sumatera bagian selatan dan Kalimantan. Jenis ini dikenal dengan nama daerah ulin, bulian, bulian ramai, onglen, belian, tabulin, dan belian. Pohon ulin termasuk jenis pohon besar yang tingginya dapat mencapai 50 meter dengan diameter sanapi 120 cm, tumbuh pada dataran rendah sampai ketinggian 400 meter. Kayu ulin berwarna gelap dan tahan terhadap air laut. Kayu ulin dapat banyak digunakan sebagai konstruksi bangunan berupa tiang bangunan, kirap, atap kayu, papan pantai, kosen, bahan untuk bangunan jembatan, bantalan kereta api, dan kegunaan lain yang memerlukan sifat-sifat khusus awet kuat. Kayu ulin termasuk kelas kuat 1 dan kelas awet 1. Kayu aksia. Kayu aksia mempunyai berat jenis rata-rata 0,75
berarti pori-pori dan seratnya cukup rapat sehingga daya serap airnya kecil. Kelas awet 2 yang berarti mau bertahan 20 tahun ke atas bila diolah dengan baik. Kelas kuat 2 sampai 1 yang berarti mampu menahan tekstur di atas 1100 km cm persegi dan mengantisipasi kuat gesak di atas 65 kg per cm kuadrat berdasarkan sifat kembang susut kayu yang kecil, daya retaknya rendah, kekerasannya sedang, bertekstur agak kasar, serta berserat lurus berpadu. Maka kayu ini mempunyai sifat pengerjaan mudah sehingga banyak diminati untuk digunakan sebagai bahan konstruksi maupun bahan mebel furniture. Berikut adalah ukuran dan dimensi kayu yang biasa digunakan. Toleransi ukuran panjang kayu ditetapkan juga berdasarkan ukuran nominal 100 mili dan toleransi ukuran ketebalan lebar kayu ditetapkan 0 sampai 15 mm dari ukuran nominal. Ketentuan kadar air kayu adalah ukuran kayu bergergaji dalam keadaan kering udara maksimum 23% kecuali untuk kusen dan daun pintu, daun jendela, jeruji, dan elemen lainnya mempunyai kadar air maksimum 20%. Dan selanjutnya akan diteruskan oleh kawan saya yang bernama Farhan. Untuk saudara Farhan dipersilakan. Terima kasih Mas Tus. Ukuran dimensi kayu. Pada tabel 1, ukuran kayu berdasar penggunaan. Jenis penggunaan list dan jalusi memiliki tebal 10 dengan lebar variasi antara 10 sampai 80 mm. Ada juga tebal 15 mm dengan lebar variasi antara 30 sampai 220 mm. Tebal 20 mm memiliki lebar variasi antara 40 sampai 120 mm. Untuk papan ada ukuran tebal 20 mm dan lebar variasi 150 sampai 250 mm. Tebal 30 mm variasinya lebarnya 180 sampai 300 mm. Tebal 40 mm variasi lebarnya 180 sampai 250 mm. Untuk prank dan kaso tebal 20, lebarnya 30 mm, 25 mm, tebal 25 mm, lebarnya 30 sampai 120 mm. Tebal 35 mm, lebarnya 30 sampai 150 mm. Tebal 50 mm, lebarnya 70 sampai 250 mm. Balok tebalnya 60 sampai 60 mm dengan lebar 80 sampai 250 mm. Yang tebal 100 mm, lebarnya antara 100 sampai 250 mm. Next, Mas. Berikut visualisasi ukuran-ukuran kayu, yaitu kayu ukuran 6x8, ukuran 8x12 cm, ukuran 4x8 cm, 4x20 cm, 4x12 cm, dan 4x6 cm.
Berikut akan dibahas mengenai sambungan dan hubungan pada kayu. Sambungan dan hubungan kayu merupakan pengetahuan dasar mengenai konstruksi kayu yang sangat membantu dalam penggambaran konstruksi sambungan dan hubungan kayu atau bagaimana pemberian tanda atau paring saat melaksanakan praktik pembuatan sambungan dan hubungan kayu sesuai dengan aturan yang berlaku. Sambungan kayu adalah dua batang kayu atau lebih yang disambungkan sehingga menjadi satu batang kayu panjang atau mendatar maupun tegak lurus dalam satu bidang datar dan bidang dua dimensi. Sedang yang disebut dengan hubungan kayu yaitu dua batang kayu atau lebih yang dihubungkan menjadi satu benda atau satu bagian konstruksi dalam satu bidang maupun dalam satu ruang berdimensi 3. Sambungan memanjang digunakan untuk menyambung balok tembok, cording, dan sebagainya. Hubungan kayu banyak digunakan pada hubungan-hubungan pintu, jendela, kuda-kuda, dan sebagainya. Sedang sambungan melebar digunakan untuk bibir lantai, dinding, atau atap. Sambungan kayu arah memanjang atau mendatar terdiri atas sambungan mendatar dan tegak lurus. Sambungan bibir lurus, sambungan bibir lurus berkait, sambungan bibir miring, sambungan bibir miring berkait, sambungan memanjang balok kunci, sambungan memanjang kunci jepit, sambungan tegak lurus. Nah, contoh pertama, sambungan bibir lurus digunakan bila seluruh batang dipikul, misalnya balok tembok. Pada sambungan ini kayunya banyak diperlemah karena masing-masing bagian taktik separuh kayu. Contoh seperti terlampir. Lalu yang berikutnya sambungan bibir lurus. Itu biasa disebut sambungan parohan. Tukang-tukang biasa menyebutnya demikian atau mulut ikan lurus. Selanjutnya sambungan bibir lurus berkait digunakan bila akan ada gaya tarik yang timbul seperti contoh gambar terlampir. Berikutnya sambungan bibir miring digunakan untuk menyambung gording pada jarak 2,5 sampai 3,5 meter dipikul oleh kuda-kuda seperti gambar terlampir. Berikutnya sambungan bibir miring berkait. Sambungan ini seperti pada sambungan bibir miring yang diterapkan pada gording yang terletak 5 sampai 10 cm dari kaki-kaki kuda-kuda yang berjarak antara 2,5 sampai 3,5 meter. Lalu ada sambungan memanjang balok kunci digunakan pada konstruksi kuda-kuda untuk menyambung kaki kuda-kuda maupun balok tarik. Kedua ujung balok yang disambung harus saling mendesak rata seperti gambar terlampir. Berikutnya sambungan memanjang balok kunci jepit. Contoh seperti gambar terlampir. Lalu sambungan kayu arah memanjang tegak biasa digunakan untuk menyambung tiang-tiang yang tinggi, di mana dalam perdagangan sukar didapatkan persediaan kayu-kayu dengan ukuran yang diinginkan. Untuk hubungan kayu, yang A hubungan kayu menyudut seperti gambar terlampir, yang B hubungan kayu menyudut dengan lubang dan gigi seperti gambar terlampir. Lalu ada hubungan ekor burung terbenam, lalu ada hubungan ekor burung layang seperti gambar-gambar terlampir. Lalu ada lagi hubungan ekor burung layang atau tidak tembus. Ada juga hubungan ekor burung sorong seperti gambar-gambar terlampir juga. Lalu ada lagi hubungan kayu menyudut dengan lubang dan pen. Lalu ada hubungan wash seperti gambar-gambar terlampir. Hubungan
Penggunaan kayu dalam konstruksi bangunan. Digunakan sebagai lantai flooring atau mozaik parket flooring. Seperti foto-foto terlampir. Berikutnya dibahas penggunaan kayu dalam konstruksi bangunan. Guna kayu dalam pembuatan kolom, seperti foto-foto terlampir. Ada kolom tunggal, kolom ganda, dan produk kolom laminasi. Lalu digunakan untuk dinding, seperti foto-foto terlampir. Guna kayu dalam pembuatan rangka batang kayu. Rangka atap atau kuda-kuda. Berikut adalah salah satu bangunan kayu terbesar dan tertinggi di dunia yang berada di Rusia, yaitu bangunan gereja ortodoks. Sebagai kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan suatu bahan bangunan seperti kayu, perlu pemahaman mengenai jenis, sifat, mutu, kekuatan, serta mengetahui kelebihan dan kekurangan pemakaiannya sebagai bahan struktur dan pengaruhnya terhadap tampilan arsitektural, sehingga pemanfaatan material dapat dilakukan secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan, sebab setiap bahan memiliki spesifikasi sendiri. Kesimpulan berikutnya dari pemaparan mengenai kayu ini adalah bahwasanya banyak alternatif lain yang bisa digunakan untuk konstruksi selain baja ataupun beton. Contohnya kayu yang juga bisa menjadi alternatif pengganti untuk konstruksi yang kualitasnya hampir sama dengan bahan konstruksi yang biasanya. Adapun masalah kekurangan dan kelebihan dalam bahan konstruksi, semua bahan memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing, tergantung masyarakat yang akan menggunakannya. Adapun kayu yang digunakan sebagai bahan konstruksi ini terpilih selain karena kekuatan kayunya dan kelebihan kayu yang dapat menyesuaikan suhu ruangan, juga dilihat dari unsur estetika yang timbul dari warna elegan kayu itu sendiri. Sebagai saran, pengenalan atas sifat-sifat fisik dan mekanik akan sangat membantu dalam menentukan jenis-jenis kayu untuk tujuan penggunaan tertentu. Jadi diharapkan dengan memahami sifat-sifat kayu dan jenis-jenis kayu untuk penggunaan tertentu, akan semakin mengurangi ketergantungan terhadap bahan konstruksi lain seperti baja atau beton. Sehingga pemanfaatan bahan bangunan jenis kayu yang semula belum dimanfaatkan atau jenis-jenis yang belum dikenal umum akan semakin meningkat. Demikian presentasi dari kami, kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.